Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bagas Setiawan dengan NIM I07200011 akan menjelaskan mengenai alat terkait mata kuliah mikroprosesor dengan judul Alat Monitoring Kelembapan Tanah dan Penyiraman Otomatis pada Tanaman. Di sini akan ada total 4 bahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, kesimpulan, dan pembahasan. Untuk yang pertama terkait latar belakang dari pembuatan alat ini adalah bercocok tanam merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di Indonesia, baik tanaman pangan maupun tanaman hias. Dalam bercocok tanam sendiri perlu dilakukan beberapa hal seperti penggemburan tanah, pemupukan, pemberian obat, dan penyiraman tanaman. Dari sekian proses tadi, hal yang perlu dilakukan tiap harinya adalah proses penyiraman. Nah, namun di sini apabila kita terlalu sering melakukan penyiraman pada tanaman, bukan berarti tanaman tersebut akan tambah sehat, melainkan di sini tanaman akan menjadi terlalu memiliki banyak kadar air di dalamnya. Namun sebaliknya juga apabila kekurangan air, maka tanaman bisa kering. Nah, karena itu dari pembuatan alat monitoring kelembapan tanah ini berfungsi untuk memantau kelembapan pada tanah sehingga tanaman bisa mendapatkan air yang sesuai dengan porsi yang dikehendaki tanaman tersebut. Sini ada beberapa tinjauan pustaka terkait alat yang saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno R3, kemudian ada soil moisture atau sensor kelembapan tanah. Kemudian di sini saya menggunakan LCD 16x2 I2C, di mana LCD ini akan menampilkan terkait kelembapan tanah yang dilakukan. Kemudian di sini juga ada pompa air yang digunakan untuk membuat air tersebut bisa mengalir secara otomatis. Berikut adalah arsitektur dan desain kerangka yang saya gunakan. Di bagian ini merupakan desain wiring rangkaian tersebut. Sedangkan untuk sebelah kanan sendiri merupakan desain terkait alat yang akan saya gunakan. Gambar di atas akan disusun terkait komponen input dan outputnya. Di sini outputnya sendiri ada bagian LCD, kemudian ada pompa air. Sedangkan inputnya sendiri diambil dari sensor kelembapan tanah yang nantinya dapat diketahui melalui LCD dengan persentase kelembapan tanah yang diukur. Ini merupakan desain dari 3 dimensi terkait sensor kelembapan tanah yang digunakan. Sistematik kerja untuk alat ini yakni ketika mulai inisial rangkaian, di sini apakah kelembapannya kurang dari 300, maka pompa akan menyala dan relay akan menutup. Namun apabila lebih dari 300, relay akan harus kebuka dan keran mati. Nah, di sini merupakan kode atau programming yang saya gunakan untuk mengondisikan Arduino Uno yang dilakukan. Di sini diketahui if persen kurang dari 30, maka motor DC akan high atau menyala, namun apabila lebih dari 30, maka dia akan low atau mati. Nah, berikut adalah tampilan prototipe dari alat yang saya gunakan untuk mata kuliah mikroprosesor di sini. Yang pertama, yang ini ada Arduino Uno, kurang lebih seperti yang ditampilkan pada layar sebelumnya. Kemudian di sini diketahui kelembapan tanah 69%. Nah, disinilah menjadi salah satu output agar kita mengetahui nilai kelembapan tanah yang dihasilkan. Berikut adalah simulasi videonya
Di sini kelembapan tanah tertulis 6%. Kemudian karena ini tertulis 6%, maka dia tidak akan menyala. Di sini saya masih menggunakan tangan karena untuk menjaga agar suhunya bisa diukur secara percobaan yang pertama saja. Di sini diketahui kelembapannya 3%, jadi pompa tidak menyala. Kemudian selanjutnya akan coba dilakukan pengukuran agar pompanya menyala. Nah, sini keadaan pompa menyedot air hingga masuk sehingga tanah teraliri dengan sempurna. Di sini adalah simulasi untuk melalui Proteus, di mana di sini kita bisa tahu bahwa sensor kelembapan tanah ini akan bekerja ketika dia mendapatkan kelembapan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Arduino Uno. Sini tertulis kelembapan yang ditampilkan melalui LCD, sehingga menyebabkan nantinya pompa di sini akan bergerak. Kesimpulan dari alat ini adalah dengan usulan ide ini diharapkan untuk terkait monitoring kelembapan tanah sendiri dan penyiraman dapat dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan masyarakat dan bisa memantaunya secara mudah dan menyesuaikan dengan lingkungan tanah yang ada. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.